Kabupaten Lembang, selain dikenal akan hasil produksi sayurannya, juga dikenal sebagai penghasil susu sapi di wilayah Jawa Barat. Hampir sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan juga peternak sapi perah. Usaha sapi perah di wilayah Lembang tidak sedikit yang merupakan milik perseorangan atau pribadi dengan berskala kecil. Biasanya hanya memiliki 5-10 ekor sapi saja. Salah satunya usaha milik Pak Alan ini. Hasil perahan susu ini biasanya diantar ke unit koperasi atau ke produsen pengolahan susu di wilayah Lembang setiap harinya, setiap pagi dan sore hari. Meski kebanyakan susu sapi Lembang hanya didistribusikan untuk dijadikan bahan olahan minuman susu segar, namun di Lembang, susu sapi juga menjadi bahan dasar dari salah satu produk olahan makan yang cukup dikenal di wilayah ini, yaitu tahu susu. Proses dalam pembuatan tahu susu tidaklah berbeda dengan tahapan pembuatan tahu pada umumnya. Adonan bubur kedelai disaring dengan kain tipis, kemudian diperas guna memisahkan sari kedelai dengan sisa ampas. Air sari kedelai hasil perasan inilah yang selanjutnya akan diproses menjadi tahu. Proses selanjutnya adalah mencampurkan bahan tambahan berupa mentega, garam kasar, dan susu sapi segar ke dalam sari kedelai. Selain semakin memperkaya kandungan gizi pada adonan tahu, penggunaan susu sapi ini juga berfungsi untuk melembutkan tekstur tahu, sementara penggunaan mentega agar tekstur tahu mengkilat dan menarik ketika sudah jadi nanti. Setelah semua bahan tercampur, selanjutnya adonan cair barulah diberi biang tahu dan diaduk hingga merata. Sedikit berbeda dengan produsen tahu lainnya, unit usaha tahu susu Lembang hanya menggunakan biang tahu dari hasil fermentasi sisa air perasan tahu yang telah didiamkan semalaman, tanpa tambahan larutan asam cuka di dalamnya. Biang tahu ini merupakan rennet atau cairan asam yang akan mengikat kalsium yang terkandung pada sari kedelai dan susu sapi, sehingga menjadi adonan cair penggumpal. Proses penggumpalan inilah yang menjadi penentu keberhasilan pembuatan tahu susu. Sari kedelai yang telah menggumpal harus disaring kembali serta dipres atau dipadatkan dengan ditekan di dalam cetakan supaya kandungan air di dalam adonan semakin berkurang. Proses pengepresan ini setiap 30 menit sekali posisi adonan dibalik agar bentuknya padat dan merata. Setelah adonan tahu dipadatkan sekitar 1 jam lamanya, barulah tahu dipotong sesuai dengan ukuran. Tahap akhir dalam proses pembuatan tahu ini yaitu proses perebusan dengan bumbu rempah agar tahu memiliki cita rasa dan nikmat saat disantap. Olahan tahu di tempat usaha yang telah berdiri sejak tahun 2008 ini setiap harinya memproduksi 2 macam tahu, yaitu tahu putih dan tahu kuning. Pada proses perebusan, bumbu rempah yang digunakan cukuplah sederhana, yaitu hanya garam dan bawang putih. Namun untuk olahan tahu kuning, ditambahkan kunyit atau kunir sebagai pewarna alaminya. Adonan tahu direbus dalam larutan bumbu yang mendidih hingga matang dan siap dipasarkan. Keberadaan rumah-rumah produksi tahu di seputaran Lembang cukup memberikan sedikit pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun siapa sangka, bila limbah berupa ampas tahu ini dapat diolah menjadi salah satu bahan makanan yang cukup digemari bagi masyarakat di seputaran Lembang. Masyarakat di sini biasa mengolah ampas tahu sebagai bahan utama perkedel serta pepes. Untuk membuat ampas tahu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pengolahan perkedel dari bahan kentang. Awalnya, semua bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih serta kemiri dihaluskan bersama garam dan kunyit sebagai pewarna alami adonan. Bumbu
bumbu ini kemudian dicampurkan ke dalam adonan ampas tahu bersama dengan irisan daun bawang. Setelah semua bumbu beserta adonan ampas tahu tercampur merata, kemudian adonan perkedel dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Setelah itu, barulah perkedel dimasak di dalam penggorengan. Heran hingga sekarang jika beberapa masyarakat di seputaran Lembang menjadikan ampas tahu sebagai olahan makanan alternatif yang cukup digemari. Paling suara angin. Masa? Iya, santai aja. Macan itu? Tidak, paling suara burung. Masa? Iya. Macan lah tuh ya? Macan lah itu. Itu suara burung lah itu. Ih, kok kalian ngagetin? Nah, habis kakak-kakak cari kijing kagak ngajak-ngajak. Kan Gundul cari kayu bakar. Jadi bantuin, sini bantuin. Oh, ya, ayo, kita bantu yuk, ayo. Namanya tinggal di kampung. Enaknya ya seperti ini. Mau apa-apa tinggal ambil di sekitar. Banyak tersedia pilihan makanan yang disediakan alam. Kata Mbak Malia, sungai yang mengalir di desa Alimukim ini banyak kijingnya. Kijing sejenis kerang yang biasa ditemukan di perairan tawar seperti danau atau sungai. Kijing paling senang hidup di lumpur. Kadang di permukaan lumpur, sering juga membenamkan diri ke dalam lumpur. Jadi harus jeli mencari. Duh, dapat nggak? Lumayan, Kak. Tangan juga harus lincah menemukan kijing yang bersembunyi di lumpur. Ayo Mbak Caca, langsung dimasak aja. Aku udah nggak sabar nih. Kijing harus dicuci untuk menghilangkan kotoran di cangkangnya. Kalau sudah bersih,
bisa langsung direbus. Nah, kalau cangkang sudah terbuka begini, tandanya kijing sudah matang. Tinggal diambil dagingnya saja. Daging kijing terkenal renyah dan gurih. Itulah mengapa hewan bercangkang ini sering diolah jadi aneka santapan lezat. Kata Mbak Caca, daging kijing mau diolah jadi dimsum. Walah, kalau itu sih sudah jelas enak. Selanjutnya, daging kijing harus disangrai untuk mengurangi kadar airnya. Kalau sudah, baru ditumbuk. Kalau sudah halus gini, lebih gampang dijadikan adonan toh. Bumbunya sederhana saja, cuma merica, bawang putih, garam dan gula yang diulek sampai halus. Untuk campurannya sesuai selera yo. Biasanya sih sayuran yang dipakai wortel dan daun bawang. Bisa juga ditambah daging ayam giling. Semuanya dicampur jadi adonan. Supaya mantap rasa gurihnya, bisa pakai minyak wijen dan saus tiram. Nah, kalau tepung tapioka secukupnya saja yo. Yang penting bisa membuat adonan tidak lembek. Kak, ini kijingnya udah direbus, udah ditumbuk, Kak. Ya, makasih Andul. Oh, ya, Kak. Langsung saja daging kijing diaduk bersama adonan. Untuk pembungkusnya, Mbak Malia memakai kulit pangsit yang sudah dipotong dan disesuaikan ukurannya. Adonan diambil secukupnya saja. Bungkus deh. Selanjutnya, dimsum dikukus. Wah, tinggal sebentar lagi nih. Dimsum kijing siap disantap. Dari aromanya saja sudah tercium kelezatannya. Dimsum memang salah satu makanan yang gampang dimodifikasi. Dagingnya bisa diganti macam-macam, mulai dari ikan, daging ayam, sayuran, sampai kijing begini. Terus disajikan dengan saus favorit, enak pol. Bang, yuk. Ayo, makan. Yuk. Oh, dimsum ini. Ternyata enak juga ya. Kijing dibikin dimsum. Oh, ya. Gurihnya tuh kerasa banget. Apalagi makannya pakai
sambal begini. Kak, besok-besok lagi tuh kalau cari kijing, aku diajak, masa aku ditinggalin. Ya kan tadi Gundu cari kayu bakar. Kita kalau nggak cari kayu bakar masak pakai apa? Iya ya. Ayo, kijingnya tapi besar-besar ya. Iya. Pak. Akhir-akhir ini banyak tikus muncul di sawah. Sampai-sampai petani kewalahan menangani. Perburuan seperti ini pasti rutin dilakukan kalau padi sudah mulai muncul. Biar efektif, anjing pemburu juga digerakkan untuk mengusir hama ini. Dul, Ya Kak, kesini. cek sana dulu ya. Ya. Ya Kak. Dul, tolong bantuin angkat semangka. Oh ya Kak. Iya. Ntar kesana ya. Ya. Oke Mbak Ainun, tak bantu. Kebetulan aku sudah selesai berburu tikus. Wah, seru nih. Rupanya di Kampung Mangunang sedang panen semangka. Duh, panas-panas begini jadi kebayang segernya jus semangka. Ada 2 jenis semangka yang dipanen Mbak Ainun, semangka merah dan kuning. Udah Nul, bawa pulang dulu semangkanya. Ya itu Kak. Iya. Oh ya. Pak, semangka yang merah saya bawa ya. Ya. Ayo Nul, kita kupas. Oh, kupas sekarang Kak. Iya, kupas. Ya. Aku kira cuma daging buah semangka saja yang dipakai. Mbak Ainun juga minta dikupas kulitnya. Jadi yang diambil yang putih ini ya Kak ya? Iya, yang putih. Pisahin kulitnya. Oh iya. Walah, buat apa toh Mbak? Sampai kulitnya aja sayang dibuang. Wah, aku baru tahu. Ternyata kulit semangka masih banyak manfaatnya. Kulit semangka bisa langsung dimakan. Bisa juga dijadikan selai, salad, atau acar. Kalau yang ini, kulit semangka mau dijadikan olahan teman makan ketupat musang. Walah, makanan apa lagi tuh? Mbak Jumiatun sudah menyiapkan bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, garam, dan gula. Semuanya diulek sampai halus. Bang Hasani pandai membuat ketupat yang bentuknya mirip aneka hewan. Yang paling sering dibuatnya ya ini, ketupat musang. Non, ini bumbunya ya. Ya. Makasih ya. Ya.
kulit semangka yang sudah diparut kemudian ditumis. Oh iya, jangan lupa tes rasa yo. Sebaiknya tumisan kulit semangka jangan terlalu matang supaya kandungan nutrisinya nggak rusak. Tinggal memasukkan beras yang sudah dicuci ke dalam ketupat. Lalu masukkan tumisan kulit semangka. Kalau bisa sih posisinya di tengah ketupat yo. Soalnya di atas akan dimasukkan beras lagi. Selanjutnya, ketupat disusun rapi di panci, lalu disiram dengan air santan. Wih, ini jelas membuat ketupatnya lebih gurih. Ketupat direbus minimal 1 jam. Makin banyak ketupat yang dibuat, semakin lama waktu merebusnya. Wah, ketupatnya beneran seperti musang. Kata Bang Hasan nih, bisa saja ketupatnya dibuat lebih besar lagi dari ukuran ini. Kelihatannya, ya jadi mirip seperti jajanan tradisional arem-arem yang ada isinya. Makan beberapa buah saja sudah mengenyangkan. Ya jelas toh, kan sama kayak makan nasi. Jatuh kak, ini nggak jatuh kak. Aduh Dole, lama sekali ngambil bambu ini. Aduh, mendasar kalau cewek ini mah. Bapak nggak tahu anak muda saja. Hati-hati jalan ya. Dul, nanti mampir ke rumah ya. Oh, ya. Bambu di Desa Matiro Deceng, Lau, Maros, Sulawesi Selatan tergolong melimpah. Bambu di sini banyak dimanfaatkan menjadi kerajinan dan bahan bangunan. Oh iya, bambu sudah bisa diambil di usia sekitar 3 hingga 5 tahun. Tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda yo. Nah, untuk bahan baku keranjang, biasanya dipilih bambu yang lurus, kuat dan lentur.
Setauku, bambu termasuk tanaman yang tidak perlu perawatan khusus. Daya tahannya cukup tinggi, sehingga mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya badai dan angin kencang. Gara-gara teringat Kak Anti, aku tidak memperhatikan jalan di depanku. Bang, ini bambunya bang. Oh iya. Kenapa kakinya Dul? Jatuh bang, keprosok. Bambu yang akan dibuat baka atau keranjang bambu dibelah selebar 2 cm. Kemudian potongan bambu masih harus diirat atau dibelah tipis-tipis seperti ini. Anyaman bambu Bang Usman tergolong masih sederhana, tapi produknya banyak loh. Tidak hanya baka, tapi juga rumah adat seperti ini, atau kap lampu unik. Bang, saya pamit dulu bang ya. Oh iya Dul. Mau pergi dulu, saya sudah potong bambu banyak situ. Wah, ini mau ke rumah cewek tadi nih. Abang kan tahu tadi saya suruh mampir. Aduh. Minta bangku satu bang, botol lele bang. Saya bayar dulu bang ya, kasih bang. Dulu ya. Asik, aku ketemu Kak Anti lagi. Sengaja aku bawakan baka biar Kak Anti senang. Kak Anti. Hai Dul. Kak Anti, nih aku bawain oleh-oleh aku. Oh, makasih ya. Dul, tolong dong itu pisang dikupasin terus ditumbuk ya. Oh, ya Kak. Apa sih enggak buat Kak Anti? Ternyata Kak Anti sedang membuat kue barongko, salah satu jajanan khas Makassar yang berbahan dasar pisang. Oke, buat Kak Anti, aku siap membantu. Oh iya, selain punya rasa yang enak dan empuk, pisang kepok juga bisa dimanfaatkan untuk terapi penderita sakit mah loh. Bunda Fatma dan Kak Anti sudah menyiapkan bahan lainnya, seperti santan dan pewarna yang terbuat dari buah naga. Buah naga tak hanya jadi pewarna alami, tapi juga bergizi tinggi. Kak Anti, nih pisangnya sudah aku tumbuk. Oh iya, gas ya. Kasih Kak. Pisang diaduk bersama telur. Aduknya yang rata ya, supaya bubur pisangnya menyatu dengan telur.
Setelah itu, baru ditambahkan gula pasir. Santannya tidak perlu banyak-banyak. Cukup gunakan bagian yang kental untuk memberi cita rasa gurihnya. Pisang barongko yang asli ya seperti ini, warnanya putih agak kekuningan. Tapi kalau mau dibuat tampilannya lebih menarik, ya bisa dibeli pewarna. Selanjutnya, adonan dibungkus dalam daun pisang. Kalau sudah, barongko dikukus sekitar 30 menit. Belum dicucupi saja, sudah menggoda selera. Aroma pisangnya sangat terasa. Kalau sudah masuk mulut, lidah nggak berhenti bergoyang. Tekstur barongko sangat lembut di mulut. Apalagi pisang kepok kayak manfaat. Kandungan seratnya yang tinggi bisa melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Di dalam pisang kepok ada zat prebiotik yang membantu penyerapan nutrisi tubuh seperti vitamin D dan kalsium, sehingga bagus untuk menguatkan tulang. Pulau Dewata memang tidak pernah gagal untuk menyajikan pemandangan yang indah. Kali ini, aku berada di daerah dataran tinggi di Desa Plaga, Badung, Bali. Aku membantu Pak Awayan untuk memanen asparagus di sini. Desa ini terkenal akan penghasilan tanaman asparagusnya. Asparagus berasal dari zat asparagin yang terkandung dalam tanaman ini. Fungsi dari zat tersebut adalah memperbaiki pencernaan dan juga melancarkan sendi. Asparagus dari Bali ini telah dipasarkan ke beberapa kota besar di Indonesia. Nah, sudah banyak asparagus yang kudapatkan. Sekarang saatnya membawanya ke koperasi. Bisa bawa pulang dulu Pak ya? Iya. Ya. Setelah dipetik, asparagus haruslah langsung dicuci. Jika tidak langsung dibersihkan, kotoran yang ada pada batang asparagus akan sulit dicuci. Pencuciannya pun harus menggunakan air mengalir agar kotoran langsung luruh dan tidak menempel lagi pada batang asparagus. Pak, ini Pak yang dari kebun Pak. Oh iya, terima kasih ya Mas. Itu yang sudah dicuci tolong dibawa ke tempat sortir ya. Oh iya Pak. Ya. Bu, ini Pak yang mau disortir dong. Ya.
Di Koperasi Martanadi ini, setiap harinya asparagus disortir. Proses sortir ini bertujuan untuk menentukan kualitas asparagus. Penyortiran asparagus ditentukan dari ukuran asparagus dan juga bentuknya. Setiap kelas menjadi harga yang berbeda pula. Di proses ini jugalah bagian bawah batang asparagus dipotong agar lebih bersih dan rapi. Asparagus buat kamu masak di rumah. Oh, Udah bantu-bantunya sini. makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Aku membawa asparagus ini ke rumah Mbah Ilu. Rencananya, kami akan membuat sate lilit dengan asparagus sebagai pengganti batang serainya. Bu, ini asparagusnya, Bu. Ya, taruh dia di sana dulu. Ya, makasih ya, Dul. Ikannya tolong dicuci dan dipilet ya. Oh, yuk. Buni Wayan telah menyiapkan kelapa parut sebagai campuran sate lilit. Sedangkan Mbok Ilu menyiapkan bumbunya. Bumbu yang disiapkan untuk sate lilit adalah bumbu gede. Artinya adalah bumbu lengkap khas Bali. Semua rempah-rempah ini ditumbuk hingga halus dan tercampur rata semua. Sementara itu, aku membantu menyiapkan daging ikan yang akan dijadikan sate lilit. Pertama-tama, ikan tongkol ini dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, potongan ikan tongkol ditumbuk hingga halus. Aku tidak kesulitan untuk menumbuk daging ikan yang mudah hancur ini. Ikan tongkol ternyata dapat menjadi makanan alternatif bagi pengidap kolesterol. Ikan ini juga dapat mencegah terjadinya rematik. Dengan harga yang murah, ikan ini pun dapat memberikan rasa yang nikmat pada sate lilit nantinya. Nah, jika sudah lembut seperti ini, ikan sudah siap untuk diberi bumbu. Bu, ini ikannya Bu udah ditumbuk, Bu. Taruh aja sini. Tongkol yang sudah lembut dicampurkan dengan bumbu yang sudah disiapkan Mbok Ilu. Tak lupa, Mbok Ilu menambahkan kelapa parut. Selain menambah rasa gurih, kelapa parut juga merekatkan adonan. Dengan begini, proses perekatan sate lilit akan lebih mudah dan teksturnya tidak hancur. Untuk mengurangi bau amis pada adonan, Mbok Ilu menambahkan perasan jeruk nipis pada adonan sate lilit. Kini saatnya untuk merekatkan adonan sate pada batang asparagus. Jika biasanya serai sebagai tusuk sate lilit tidak dapat dikonsumsi, kali ini tusuk sate lilit dari asparagus dapat dikonsumsi juga. Khasiat dari asparagus ternyata sangatlah banyak, yaitu membantu menurunkan berat badan, mencegah tumor dan juga kanker, serta dapat menjadi antibakteri yang baik bagi tubuh. Semua adonan sudah direkatkan pada asparagus. Kini saatnya untuk membakar sate lilitnya. Tidak butuh waktu yang lama untuk membakar sate lilit ini. Jika terlalu lama, batang asparagus pun akan layu. Jika warna sate sudah mulai berubah menjadi kecoklatan, sate sudah dapat dikonsumsi. Wangi sate dan bumbu rempah khas Bali sudah mulai terasa. Membuatku tidak sabar dan ingin segera menyantapnya. Sebagai tusukan sate, tampilan asparagus ini sangatlah menarik.
Rasa sate lilit ini benar-benar lezat. Ada rasa pedas dan juga gurih. Bumbu khas Bali sangatlah kental terasa. Ketika sudah menggigit bagian asparagusnya, rasanya berubah menjadi lebih nikmat.